Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi, kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan melalui kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami terus belajar untuk disempurnakan oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, sehingga firman hari ini pun dapat menuntun kami untuk terus disempurnakan sebagai umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Filipi pasal 2 ayat 1-7. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa kesalahan. Itu sudah jelas. Semua orang pasti punya kekurangan dan kelemahan, sehingga dapat terjatuh dalam dosa. Sekalipun dirinya mungkin merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Seberapapun banyaknya seorang memiliki hikmat dan baik jalan hidupnya, sebanyak apapun perbuatan benar yang pernah dilakukannya, tetaplah seorang pernah melakukan kesalahan dan dosa dalam hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memilih para murid untuk hidup menjadi saksi-saksi kebangkitannya secara bersama-sama. Karena dengan bersama-sama sesungguhnya tiap-tiap orang mendapatkan teman untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan, saling meluruskan apabila jalannya tersesat, dan saling meneguhkan ketika mereka menderita karena Kristus. Itulah sebabnya kehidupan persekutuan itu penting, karena disitulah semestinya terjadi kehidupan yang saling mengingatkan, mengawasi, dan meluruskan. Kehidupan persekutuan ini memang tidak mudah, karena setiap orang memiliki latar belakang, cara berpikir, dan kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan umat untuk bersehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jangan mencari kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam hal ini umat diajak untuk sehati, sepikir, dan satu tujuan di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan pikiran tiap-tiap kita, perasaan tiap-tiap kita, atau tujuan setiap masing-masing orang, tetapi pikiran, perasaan, dan tujuan Kristus Yesus. Untuk mencapai pikiran, perasaan, dan tujuan Kristus itulah diperlukan kerendahan hati untuk menerima teguran dan nasihat firman Tuhan. Tanpa kerendahan hati, yang ada hanyalah keegoisan dan saling melukai, dan pasti kerusakan relasi dalam persekutuan. Karena itu, bangunlah persekutuan gereja Tuhan dalam kesatuan hati, pikiran, dan satu kepentingan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hati kita yang mudah terluka, tapi hati Kristus yang mudah untuk mengasihi dan mengampuni. Bukan pula pikiran kita yang syarat dengan egoisme dan penuh dengan kelemahan, tapi pikiran Kristus yang berpikir sedemikian rupa untuk memperjuangkan kehendak Bapanya. Bukan pula kepentingan kita, tetapi kepentingan Allah yang hendak memberitakan pengampunan dan penebusan dunia. Karena itu, selamat menyatukan hati, pikiran,
dalam kepentingan Allah dan selamat memperjuangkannya dalam keteladanan, kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, apabila kami sebagai GKI Klasis Solo boleh diingatkan bahwa kami sesungguhnya adalah satu tubuh Kristus. Biarlah kami belajar untuk meneladan pada kerendahan hati Tuhan Yesus, dan kami belajar untuk memikirkan juga kepentingan yang lain dan bukan hanya kepentingan diri kami sendiri. Sehingga kami sungguh dapat menjadi satu tubuh dalam satu tujuan, satu hati, dan satu kepentingan, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.